Pak dosa Erben, itu, punten, ya. Pak Erben, bentar. Bang Naja tadi nanya, apakah Yesus ada mengajarkan? Loh, ada Bang. Di Roma 5 ayat 12 dikatakan. Itu Sama Paulus. seperti, loh, Yesus gini, yang Bang. saya minta itu Rasul Paulus. mengajarkan ke seluruh murid. Kalau Roma, Mbak Ini, Agatha, itu dengerin kan dulu. Anda Paulus. kan nggak tahu nih Alkitab. Saya yang lebih tahu. Farida, Dengerin dulu loh. Saya setiap menjawab kenapa kayak gini sih? Farida, kalau Diskriminasi. ngomong Diam Yesus dulu dong, pasti Alif. Matius, Markus, Diam dulu, Lukas, dan diam dulu, Yohanes, diam dulu, bukan di diam Roma, dulu. Farida. Diam dulu. Bisa ngedengerin nggak? Ini host bisa ditertibkan. Iya, iya, iya. Lanjut, Gimana lanjut. nih, Nggak fair Farida loh nih? kayak gini. Iya, Oke, iya. oke, oke. Iya, iya. Iya, oke, oke. Silakan, silakan. Saya mau maghrib loh soalnya. Ya, apakah Aduh. Yesus mengajarkan itu? Iya, di dalam Roma, di Ibrani juga dikatakan. Karena dosa satu orang, yaitu Adam, semua orang menjadi berdosa. Ajaran Rasul Paulus ini diterima dengan rasul-rasul yang lainnya dan tidak ada yang membantah. Jadi jangan dibilang ini bukan ajaran Yesus. Ya, ajaran Yesus. 1 Korintus 11 ayat 1 juga dengan tegas dikatakan, "Jadilah pengikutku karena aku adalah pengikut Yesus." Apa yang diajarkan para rasul itu yang diajarkan Yesus. Jangan gitu dong. Saya lebih tahu apa ajaran Kristen dibanding kalian. Jangan Oke. framing itu. Oke, aman. Jadi apakah Aman. Yesus mengajarkan? Iya. Itu dengan tegas. Iya, oke. Sudah ya, Mbak Floridina ya. Farida apa Floridina? Jangan kayak gitu dong. Nama saya itu agak Iya, Farida. Iya, iya. Iya, oke, oke. Ya. Jangan gitu, Sofi. Ya, nama aslinya Farida Oke, kok. oke. Nama aslinya Enggak, Farida enggak. kok. kalau bisa Udah. buktikan ya. Oke. Jangan Oke, bilang jadi oh, bukan saya. Namanya Agatha. sekarang saya Yang, kasih yang tahu. diminta saya Kalian itu, ini. Mbak. Iya, iya. Definisi dosa itu. Oke, Ustadz Oke. Alif. Tunggu Apa dulu, Ustadz saya mau Naja? nanggepin Mbak Floridina, Mbak Agatha. Jadi Jangan gini. gitu dong, Floridina dong. Anda Ustadz kok bahasa Anda kayak Oh, saya lupa. Apa tadi saya ikut Bang Bukan, Arif. Ustadz Wafi bukan Flor. Farida. Oh, Farida, Farida. Farida. Nggak ada, Pak. Bang Alawi, Bang Farida. Al, jangan gitu, Bang Al. Bukan itu, Udah jangan lah. bikin dong. Iya, Yang nggak, tidak nggak, nama nggak, saya nggak. kok kalian bikin Oke, nama oke. saya. Kalau saya Iya, bilang iya, iya. monyet kan nggak enak kan? Nah, Iya, 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 oke, 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 oke. Hati-hati ya. Ntar, diam dulu. Gini, ya Mbak Agatha. Jadi begini, yang saya minta itu Yesus sendiri yang pernah mengajarkan. Kalau masih menggunakan tangannya Paulus, berarti kita harus ada data bahwa Matius Yesus 28 pernah ayat ngajari. 20, Pak. Bang Najib. Tunggu dulu. Tadi sampai dipotong nggak mau. Iya, itu jawabannya. Kalau kau minta Tunggu dulu. omongan Yesus tuh. Baca lah. Tunggu baca. dulu. Ini tadi dipotong nggak mau. Giliran saya ngomong dipotong-potong. Gimana sih? Gini loh, Mbak Agatha. Jadi ketika sampean menggunakan tangan Paulus ya. Nah, Paulus ini kan memahami konsep Yesus ini kan tidak dengan pakai Yohanes, Matius, Markus, Lukas, tidak pakai itu. Dia punya Injil lain kan begitu. Nah, sehingga ketika Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 12, itu satu-satunya ayat yang sangat krusial ya, yang sering dijadikan dalil, inilah data mengenai dosa waris. Roma 5 ayat 12, saya ingat itu. Nah, kemudian ternyata setelah kita buka di dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas, wa ala alihim washabihim wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin ini, ya, ternyata tidak ada perkataan Yesus mengenai dosa yang menjalar dari Adam. Itu tidak ada. Matius itu tidak membahas tentang dosa yang menjalar dari Adam, Mbak. Nggak ada. Gitu, Mbak. Agak ya. Nggak ada, Anda nggak menjelaskan apapun karena saya yang lebih tahu. Mana ada Itu, keterangan Yesus ya. itu menjalar dari Oke, saya Adam ke jelasin, semuanya. Saya itu. jelasin. Kenapa saya katakan ajaran Rasul Paulus itu ya ajaran Yesus? Karena memang semua Rasul itu pun mengatakan bahwa mereka itu menerima ajaran itu. Loh, kalau nggak menerima ajaran itu, bagaimana mungkin para rasul itu bersama-sama dengan Rasul Paulus? Bahkan mereka bersalaman dengan ketiga soko guru. Ya, di dalam Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Ini perkataan Yesus langsung kepada Iya, gak nyambung kan? Apa kaitannya sama dosa waris? nyambung, ini para rasul yang ngomong. Dan Kaitannya sama dosa waris apa? Loh, kamu kan nanya, itu bukan ajaran Paulus. Saya jelaskan, ajaran Paulus ya ajaran Yesus. Ajaran yang didapat dari Rasul Paulus itu Mana dari para Paulus pernah rasul. ngajari Yesus dosa yang menjalar itu mana? Makanya saya bawa itu. Rasul Apanya Paulus yang dibawa? dapat ajaran. Oke, dengar ya. Kalau kamu mengatakan itu tidak ada, kita sama-sama tahu Rasul Paulus itu ahli Farisi, ahli Taurat.
Ya, bahkan di Iya. dalam Mazmur Daud ini saya kasih tahu. Bahkan Daud mengajarkan apa? Di dalam dosa aku dikandung. Benar nggak Pak Erben? Keluarin dari- Iya, yang katakan Paulus orang Madura siapa? Orang Palisi dia. Dengar dulu. Terus. Lo kamu kan nggak tahu apa-apa, jangan framing. Kamu nggak tahu Ya. Alkitab. Kamu bukan orang Yo. Kristen, kamu orang Islam. Nggak mungkin kamu menjelaskan iman saya. Saya kasih tahu kamu, kenapa saya katakan Rasul Paulus itu mendapatkan ajaran itu dari Yesus? Karena di dalam Mazmur, Daud juga sudah mengatakan itu, di dalam dosa aku dikandung. Dia ahli Taurat. Tentu dia dipakai oleh Tuhan. Dan ajaran yang diterima oleh orang Yahudi, itu ajaran yang sama adalah pemberian dari Yesus Kristus, prainkarnasinya. Jadi kalau kamu mau framing ajaran Paulus itu bukan ajaran Yesus, tentu para rasul pasti akan menolak dia. Ya buktikan saja, Yesus pernah ngajari dosa yang menjalar itu mana? Kanonisasi Alkitab ini bukti Fred. bahwa Rasul Paulus itu ajarannya diterima seluruh gereja, seluruh orang Kristen. Lo Bro. ketawa, kamu nggak tahu Bray. apa tentang iman saya. Yang saya tanyakan Kamu itu, jangan Yesus framing. pernah ngajari dosa yang menjalar dari Adam ke Paulus itu mana ayatnya? Iya dong, menurut Anda, ketika Mazmur menuliskan itu, Yang ditanya siapa? ayat Farida. Iya, Aduh Farida ini nggak nyambung kalian itu nggak Farida ngerti ini. apa-apa. Kalian itu nggak ngerti apa-apa. Farida. Dengar ya, kenapa saya katakan itu? Bahkan ketika Yesus menjanjikan dia Apa sih? Jangan di-mute Saya tanya dong, itu jangan ayat di-mute. mengenai Yesus mengajari kepada Buka, Pak. Paulus Makanya buka, ya Pak. dosa yang menjalar Makanya dari buka. Adam itu mana yang Makanya diajari buka dia? Matius 28 ayat 20. Lu kamu ini buka, itu saya bacain. Hei, ini saya juga buka, tidak ada kaitannya itu. Baca, coba baca. Astagfirullah. Ajarlah mereka, itu perkataan Yesus kepada rasulnya langsung. Disuruh mengajar. Terus kamu mau nolak itu? Nih, saya buka. Ntar. Aduh, ini ini Mbak Agatha ini. Matius Iya, berapa? Nanti Matius 28 ayat 20. Nanti juga saya Iya. tanya, hadis-hadis kalian itu di mana diajarkan Allah seperti itu? Apakah Allah menyuruh Oke. nuliskan hadis? Nanti kalian juga kena jong. Iya, gampang itu. Kalian kan tidak tahu apa-apa tentang iman kita, sama lah. Ya itu makanya, jangan framing tadi mulutmu. Nah, Matius 28 ayat 20 ya. 20. Tunggu, ini perikop tentang perintah untuk memberitakan Injil. Iya, itu perintah kepada murid. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai Amin. kepada akhir zaman. Mana dosa warisnya, Bray? Lo ajaran itu ya masuk ke dalam surat Roma tadi, Broy. Yesus aja tidak pernah ketemu Paulus loh. Jadi gini aja, Bilang gini gitu dong. ya. Jangan bilang nggak Gini. ketemu dong. Kisah para rasul Oke, 9 jadi- jelas. Yesus datang. Jadi Agatha tadi Yesus sudah itu membuat mengutus. penjelasan dari ajaran Paulus yang diteruskan dari ajaran Yesus. Sekarang supaya kalian nggak mutar-mutar, Ustadz Naja, Iya. sekarang kita masuk kepada definisi dosa. Dosa itu artinya apa? Hamartia, melenceng dari tujuan Allah. Apa Ya. tujuan Allah bagi manusia? Tujuannya adalah manusia hidup kekal, manusia hidup sempurna, manusia bersekutu dengannya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa melenceng berarti manusia tidak sempurna lagi. Yang kedua, manusia mengalami kematian. Yang ketiga, manusia diusir dari hadiratnya, dari Taman Eden. Yang keempat, manusia mengalami kodrat yang rusak. Manusia diperhamba oleh nafsu, dosa, oleh iblis. Itulah dosa. Melenceng Waris. dari kodrat Waris. semula. Waris Ya, apa? dosa waris itu artinya itu. Dosa waris itu artinya dosa itu. Jadi waris itu artinya, aja dengan yang arti saya waris jelaskan itu dengarkan. Mas, Itu arti dosa. Apa Oke, bedanya dosa sama yang itu saya arti dosa ya. Sekarang arti waris. Waris itu apa? Keadaan Adam dan Hawa yang sudah terusir dari hadirat Allah, yang diperhamba oleh dunia, yang mengalami maut, yang tidak berkuasa lagi, itu terwariskan kepada seluruh keturunannya. Sampai sekarang manusia mengalami maut, manusia terpisah, manusia dikuasai oleh dunia, dikuasai nafsu, baru manusia tidak sempurna naturnya.
Itu terwariskan sampai sekarang. Jadi menebus manusia dari kutuk dosa artinya Yesus datang, manusia karena dosa terpisah dari Allah, Yesus datang mendamaikan. Manusia diperhamba oleh dunia, oleh dosa, oleh iblis karena jatuh dalam dosa, maka Yesus datang memerdekakan manusia. Ya. Karena dosa manusia mengalami maut, Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Makanya kami mengikut Yesus yang mati, mengalahkan kematian itu melalui kebangkitan dan mulia, naik ke surga menjadi jaminan hidup yang kekal. Makanya kalau Yesus itu mati, tidak bangkit-bangkit, dia menjadi fosil atau menjadi tulang belulang, kami tidak ikut Yesus. Nah, gini Mas Ben, maksudnya ayat yang mengindikasikan pengajaran Yesus mengenai dosa yang menjalar sampai sekarang itu di mana? Kan tadi sudah ditunjukkan Agatha datanya tadi. Ini Semua manusia berdosa karena Adam. Kan ada datanya tadi itu. Itu kan ajaran itu. Mazmur 51 ayat 7 coba. Mazmur 51, dalam dosa aku diperanakan. Ada. Dari Taurat. Jadi masalahnya kamu tidak menerima, bro. Malah Itu aja. kabur kemana-mana. Yang Iya. ditanya Ustadz Wafi apa, dijawab apa. Loh. Farida. dengar. Oke, jadi sekarang jawabannya apa? Coba. Jawabannya Wapi apa? Lu kok malah minta jawaban ke saya? Saya kan bukan Loh, orang keres. bagaimana kalian mengatakan tidak ada jawabannya? Kalian tahu tapi kalian bilang kami tidak menjawab. Itulah kalian lucunya. Saya ini nanya. Ya udah, kami sudah jawab. Itulah jawabannya. Oh, Jadi berarti kenapa alasan kalian gimana? mengatakan Tapi kami nggak tidak ada menjawab? begitu. Loh, dalilnya sudah dinyatakan. Masalahnya gini, bro. Kalian bilang kami tidak menjawab, tapi dari tadi kami sudah kasih jawaban. Katanya Neng Agatha ini Lucu kalian itu. 28:20 itu dasar bahwa Yesus pernah mengajari dosa waris. Padahal di sini perikopnya saja sudah gak nyambung. Ya iya dong. Orang Kristen Gak nyambung gitu memang. Oh ya sudah. Lo kamu yang saya kira. Oke, saya kasih data ini. Tunggu. Saya kasih data ya. Karena kalian minta. Coba Roma 5 ayat 12 sampai 18, Mazmur 51 ayat 7. Coba Dari 51 Roma ayat 7 ke baca. Mazmur ya. Mazmur dulu, Mazmur 51 ayat 7 coba. Iya. Paulus kan orang Yahudi. Ini itu dulu, itu Raja Daud yang ngomong itu. Iya, Raja Daud. Itu ajaran yang disampaikan wahyu kepada Raja Daud. Coba Mazmur 51 ayat 7 baca. Mazmur 51. Sesungguhnya dalam Oke. kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu. Nah, itu Dari tadi udah Mazmur berapa Mazmur? 51 ayat 7, Roma 5 ayat 12 sampai 18. Jadi sebelum Yesus hadir di dunia sebagai manusia, ajaran tentang hakikat dosa, keberadaan berdosa sejak di dalam rahim itu sudah ada. Saya baca ya, Mazmur 51 ayat 7. Kalau kita baca, baca. perikopnya itu berjudul pengakuan dosa. Nah, itu bacalah. Pimpinan biduan, Mazmur dari Daud. Nah, ini untuk Ayat biduan. 7 langsung. Ya. Oke, terserah mau baca semua juga Bersihkanlah boleh. aku pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mana? Yang menjalar-menjalarnya itu Baca. mana? Loh, ayat 1 sampai ayat 7 itu coba ayat 7. Langsung ke 7. Coba. Ayat ini untuk biduan ya, kan ini untuk pemimpin Loh, biduan. mana ada kayak gitu cara belajar untuk biduan kau? Ini ayatnya ini loh yang saya baca. Ini Parah. Mazmur 51 untuk Iya, untuk pemimpin biduan, bukan untuk biduan, pemimpin. Iya, Artinya kenapa? pemimpinnya Mazmur itu kan biduan. nyanyian. Jadi nyanyian itu ada pemimpin nyanyian, itu artinya biduan, bukan Mbak biduan Agatha dangdut ini seperti termasuk biduan pantura juga berarti. ataupun pemimpin biduan. Lari-larian aja ya. Ya, untuk pemimpin biduan. Gitu. Ya, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia Ayat 7. menghampiri Betsheba. Sesungguhnya, baca langsung ayat 7 aja. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 7 isinya begini, bersihkanlah aku Itu daripada 9. Sakit jiwa ini orang. Oh, yang ini berarti 51 ayat 7 ini.
Sesungguhnya Iya. dalam kesalahan aku diperanakkan, Ya betul, memang begitu cara membaca. dalam Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi yang Terdek, dek, niru-niru dek, kayak dek, dek. kopidahan itu ya kalian dari kan? Oke, pas ya. Seperti itu Kristen itu. Nah, itu sejalan dengan Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Masuk Yesus berarti ya. Yesus kan dikandung oleh seorang ibu, berarti kena dosa juga di sini ya. Beda, Tidak, Yesus Lukas. kan. Oh, beda. Yesus kan oleh seorang ibu Ini kok bisa tanpa diarahkan proses ke- seksual. Ah. Ini kok bisa diarahkan ke apa ya? Ke dosa waris itu dari mana nalarnya ini? Ya itu, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini mah apa ini? Gak nyambung ini. Ya itu, artinya sejak di dalam rahim manusia itu sudah memiliki kodrat dosa itu, kodrat keadaan yang tak dalam sempurna kesalahan itu. aku diperanakan. Loh, ini kan Iya. memang membahas biduan. Ya pantaslah dia salah dalam diperanakan. Udah ya, oke, saya sudah terjawab ya. Kan pimpinan biduan di sini yang dibahas. Ya betul lah, kalau dia itu beranak beranak itu karena kesalahan. Haleluya. Jelas Nah, sekali dia memang ini mereka Pak RB. kau Memang suka kayak gitu. kali kau sama Gimana biduan. sih? Ustaz. Agatha sebagai biduannya gimana ini? Maksudnya Nggak gimana? ada saya sebagai Oh, ini biduan. orang. Oke ya. Jangan kok. Sekarang kami boleh bertanya balik sekarang? Oh bisa, monggo. Oke, pertanyaannya. Aku salam dulu, tunggu aku salam dulu, tunggu. Oke, aku mau bertanya ya. Sabar, aku salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadku, Ustadz Wafi, Waalaikumsalam. Ustadz Al-Ayubi dan Ustadku semuanya. Oke ya, lanjut ya. Oke. Waalaikumsalam, abangku. Oke, pertanyaan saya gini, Pak Pak. Ben jangan kemana-mana ya, di situ aja, jangan turun ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang aku mau bertanya sama Ustadz Naja ini. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya gini. Ya. Orang Muslim berdoa untuk Nabi Muhammad selamat masuk surga, supaya nanti di akhir zaman kalian mendapatkan syafaat darinya. Itu yang biasa saya dengar. Tetapi pertanyaan saya adalah, Nabi Muhammad pernah berdoa untuk ibunya supaya dosanya diampuni, tapi Berdoa? tidak diizinkan oleh Allah. Berdua? Ya, tidak. Iya, berdoa berdoa. supaya mamanya diampuni dosanya, tapi Oke. tidak diizinkan oleh Allah. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana nasib orang Muslim nanti jika dia pun berdoa untuk ibunya tidak dibolehkan? Bahkan pun ada kubaca data ayahnya katanya di neraka. Gimana itu? Oh, siap. Sudah, Mas Erben, saya jawab ya. Ya, itu aja pertanyaan saya, monggo bro. Oke, suatu saat ada sahabat ini bertanya, Mas Erben, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan ayahku? Nah, ayahnya dia ini kan kafir, bukan Muslim. Kemudian Rasulullah menjawab, Inna abi wa abaka finnar. Ya, sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka. Nah, di sana dalam teks aslinya menggunakan kata abun. Nah, abun ini bermakna paman. Kenapa saya katakan seperti itu? Tunggu dulu, santai dulu, Mas Erben. Abun Nah, kok paman? loh, ada loh, saya dalilnya ada. Abun kok Di dalam paman? Al-Quran malah dalilnya, ada perlu kamus itu. Contoh, Iya, iya. nah ketika anaknya Nabi Ishak disuruh mengatakan aba kepada Nabi Ismail. Aba ini jamak dari abun, aba. Nah, kenapa Nabi menjawab seperti itu? Nabi itu tidak ingin menyakiti hati orang itu agar tidak berkeluh kesah, bahwa beliau mengatakan bahwa pamanku Abu Jahal ya, Abu Lahab, itu paman-paman Nabi yang kafir itu finar, juga di neraka. Tapi menggunakan konteks abun untuk menjaga hati si penanya. Itu ada saya dalilnya. Kok bisa abun jadi paman? Paman itu bukannya al-am? Al-An'am itu Udah ganti, beberapa Pak hewan. Erben. Udah ganti Pak. Aku nggak bisa An'am ngerti itu lah. beberapa hewan. bener. Abun itu kan Gimana contoh sih? kalau kayak di apa ya, di ortodoks itu kan abuna. Abuna apa itu itu artinya? Apa itu bapak. artinya? Kok abun bisa jadi Entahlah, Pak paman? Erben, Setahu bener. saya paman itu al-am itu. Loh,
Aduh, aku nggak bisa lagi ngomong apa-apa sama kamu. Dikira Nggak yang sanggup penting aku. dikira. Kau, Gini, kau Ustaz. asal bunyi aja kau. Masa abun itu justru di bawah itu ayah kandung. Dengarkan dulu. biar- Dengarkan dulu Mas RB. Abun itu aku cek ini di kamus, paman itu al-am. RB, dengarkan dulu biar selesai. Artinya paman dari satu ayah dan satu ibu. Paman dari jalur ayah itu am namanya ya. Tapi kalau paman Satu lagi dari menghadapi kaum Nadia. Mohon ibu, maaf. RB namanya kholah. Tunggu dulu lah. Udah. Pak RB turun aja Pak RB. Udah gimana? Tunggu dulu. Selesai. Aku nggak sanggup lagi ya. Kamu itu mutermu apa? Masa kau bilang abun itu artinya paman? Coba lihat kamus Arab yang kau pakai itu di Abun Nah, paman. nih, tar, ini saya buka ya. Kamus Arab dong. Iya, Kamus Arab. iya, masa kamus Yunani gimana? Coba lihat Jangan turun kamusnya itu dulu abun ya. itu kok bisa Jangan paman turun nih. lah. Nah, nih. Dibesarin host, dibesarin. Waduh. Nih. Tunggu, hostnya lagi nge Ustaz Tafi. Tunggu, hostnya lagi nge Moderator. Tunggu Ustaz. Moderator yang di bawah tolong digedein Ustaz Tafi dong. Oh, aku sendiri yang moderator. Nah, ini ya. Tunggu, aku gedein Ini Ustaz. website resmi orang Arab, bukan milik orang Indonesia dan ini milik agama Islam. Loh, gimana? Nah, ini ya. Ini web. Loh, gimana sih? Ada dua Host? itu yang membesarkan Tunggu, satu. berarti host sama moderator Abun itu sama-sama kok bisa jadi membesarkan. Nah, ini ya. Ma'anil ab. Ya Allah. Loh. Gimana sih? Tunggu Ustaz. Tunggu. Yang bawah nggak usah dibesarin ya. Yang bawah Ini host- nggak usah dibesarin. hostnya Ya. kena- Udah. Dulu ya aja dalam ini. bahasa. Aku buka dulu ya ini. Ya. Itulah RB. Ma'anil ab. Yang lain diam dulu. Saya Muslim sahib. Ma'anil ab, beberapa makna al-ab fil Quran, di dalam Al-Quran. Arba'atun, ada 4. Ini ya. Ma'anil ab, makna ab fil Quran, di dalam Al-Quran itu arba'atun, ada 4. Yang pertama al-walid, bisa bermakna orang tua. Yang kedua al-am, am ini kata kamu ya, yang bermakna paman. Kemudian al-jaddu, bermakna kakek. Nah, kita lihat Ma'anil ab fil Quran, beberapa makna kata al-ab di dalam Al-Quran. Yang pertama bermakna walid, bermakna orang tua. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ummihi wa abih, surah Abasa ayat 35, dan ibunya dan ayahnya. Kata ab, abih, abun, bermakna walid ya. Wa ummihi wa walidihi, maksudnya artinya ibunya dan orang tuanya. Ada juga yang bermakna al-jaddu. Nih, al-jaddu itu kakek. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, millata abikum Ibrahim, surah Al-Hajj ayat 87. Agama abi kalian, ayah kalian, kakek-kakek kalian, yaitu Ibrahim. Ini bermakna al-jaddu, kakek. Karena Nabi Ibrahim itu jaraknya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka abin bermakna kakek, bukan bermakna ayah. Kemudian ada abun bermakna al-am, bermakna paman. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ustaz Ta'ala. Alif, coba kau buka dulu nih Ustaz Naja. Belum selesai, saya jelasin. Sahih Muslim 302 coba. Sahih Muslim 302 Jangan khotbah. Coba. Sahih Muslim 302 coba Pak Ustaz. Ta'buduna min ba'di. Oke, Pak Ustaz. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ila. Itu jadi ini ya, am kuntum syuhada id hadara yaqub al maut Pak id Ustaz, qala li banihi, Pak Ustaz, ketika boleh langsung ke Yakub hadisnya mengatakan aja, Pak kepada Ustaz. anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ini Nabi Yakub ya. Nabi Yakub berkata kepada Pak Ustaz, boleh langsung ke hadisnya aja Pak Ustaz. ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Qalu, maka anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan, na'budu Jangan ilahaka, khotbah, kami Ustaz. akan Jangan menyembah khotbah. Tuhanmu wa ilaha abaika. Jangan khotbah. Bukan. Kok Gimana? malah dibilang Berarti ada khotbah? dalil ya? Itu dijelaskan Nggak mata enak, akun kan? Tadi- itu. Aduh. Nggak enak. Farida.
Udah Farida diam dulu. Dikira saya tidak punya dalil gitu loh. Dikira saya tidak punya Mbak. dalil. Aku langsung ke hadisnya ya. Coba. Iya. Ini Pak Ustadz ya. Kasih kalau misalnya Dibaca. Baca Iya, bahasa Arabnya. nanti saya copy nanti bahasa Arabnya ya. Enggak, dibaca aja bahasa Arabnya, bro. Lu kok enggak Nanti saya panggil usah? nanti yang bisa bahasa Arab lari. Usaha aja, bro. Dengarkan ya. Usaha aja, bro. Usaha. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Bro, Perhatikan ada usaha satu aja. kata bapak di sini ya. Beliau menjawab, dia ada di dalam neraka. Ketika laki-laki memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di dalam neraka. Di sini ada kata 3 bapak. Pak Jadi RT, di sini coba itu yang syarat menerjemahkannya 3 lebih bapak mudah di sini daripada itu saya. yang mana di sini bisa diartikan paman, kok bisa artinya di sini kok Farida diam bapak dulu coba. Farida, biar diselesaikan Iya, sama si Naja lebih Ruben. otoritas. Ini saya kalau lihat dia ini kamu siapa kamu? Ya kok kuntilanak sih kalian itu gimana sih? Nggak Gini apa-apa Erben, kalian sama aku wanita. sebelum ini ya, aku izin host aku Ini, izin ini. ya. Bentar Iya, Erben, bentar. bentar. Aku izin Ini bentar. Kak, saya sudah pakai solusi Aku apa izin Itu bentar. Google Translate. Iya Google Translate. Di sini bahasa Arabnya ya, lihat ini ya. Google Translate. Di sini ada kata abdi. Abdi itu kan bapak itu. Kucluk. Tulisannya sama ini tulisannya sama. Ya, tulisannya sama juga. Berarti cuma memiliki Masa- satu arti ya. Ini ayahku, ayahmu. Jadi ayah di sini di dalam kata ini kan ada 3 kata abdi itu abdi. Bani terjemahan. Diartikan semua ayah gitu ya. Jadi alif itu saya nggak ngerti kau belajar Arab dari mana kok bisa jadi ayah diubah jadi paman. Kang Ardiansyah itu ayahnya huruf besar huruf kecil. Coba ayo. Ayahku dan ayahmu Nah, ada di itu. dalam. Itu ayahnya huruf besar semua nggak? Itu ayahnya huruf besar semua nggak? Saya berterima kasih sama Ustadz Naja, jawabanmu sungguh sangat memberkati saya. Enggak, itu ayahnya itu loh, bro. Ayahnya itu huruf besar semua nggak? Saya nggak mau ladeni kamu nggak ada ilmu. Iya, karena Bang kamu nggak Ardian bisa satu. pertanyaanku, makanya kamu lari-lari terus. Oke ya. Kasih tahu cara, Mas Jangan Erben. lari, Ben. Gini, Mas Erben, saya kasih tahu cara kalau hadis ya, kalau nanti ke depannya kalau mau bertanya hadis kepada umat Islam itu begini caranya. Ini saya buka dulu ya. Ini nanti Anda ketik ya. Nah, ini saya kasih tahu caranya biar nanti lebih berbobot pertanyaannya dan carilah pertanyaan yang sulit nanti. Nah, ini ketik di Dari tadi kau nggak jawab, gak parah lu. Lah, tadi kan ada itu jawaban saya, abun bermakna Udah lah, paman. Ustaz, ah. Gimana sih? Nah, ini sampai ketik maktaba ya, sampai ketik maktaba. Tunggu dulu tentang hadis Jangan tadi. kabur Erben, jangan kabur. Hadis tadi itu akan saya jawab Pelajari ini. dulu. Nah, ini ya, ketik maktaba yang paling atas ini ada ini, kata bahsun. Nah, ini namanya maktabah syamilah. Lalu ketik tentang hadis tadi. Nah, nanti keluar semua hadis Rasulullah itu ada berapa jumlahnya itu nanti. Nah, kemudian ketik di sini, ntar biar cepet. Inna abi wa abaka finnar, kan begitu ayatnya, anunya hadisnya. Inna abi wa abaka finnar. Oke. Ini ya. Inna abi wa abaka finnar. Cari yang hadis ya, syarhul hadis. Kutubus sunnah syuruhul hadis. Nah, bahsu, cari. Ini keluar semua kitab nanti ini. Wah, ini banyak sekali ya. Syarhu Sunan Abi Dawud, Ikmalul Mu'min fi Adaidil Muslim. Nah, kita ambil satu dari Sunan Syarhun Nawawi ala Muslim inilah. Trit. Oke. Pak Ustadz, Nah. ini saya mau nanya ya Pak Ustadz ya. Ketika Tunggu, ada Mbak. seorang penanya Mbakku. sama Nabi. Jangan dulu. Farida kebiasaan ini. Dia pingsan, Ustaz. Jadi dia pingsan. jawabannya apa Pak Ustadz? Jawabannya apa Pak Ustadz? Aku ini Pak butuh Ini, ini kayak ini. begini nih. Ini kuliah gratis ini. Lanjut Ustaz, lanjut kuliah gratis Nah. ini. Lanjut. Qauluhu anna rajulan qala ya Rasulullah. Perkataan Bukan, seorang itu laki-laki tidak yang menyentuh mengatakan esensi wahai pertanyaan. Rasulullah, aina abi? Laki-laki kan bertanya tuh, di mana ayahku? Abi. Benar. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Nabi jawab nih,
sesungguhnya pamanku dan ayahmu di neraka. Fihi. Pak Ustadz, kira-kira Tunggu dulu. jawaban Fihi, Nabi di dalam hadis ini annaman mata alal kufri fahuwa finnar. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir maka dia masuk neraka. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan tidak akan bermanfaat bagi dia kerabatnya. Ustaz, aku mau tanya, mana di situ huruf Ini belum dijelaskan. Ini belum beres. Dan lu diam dulu. Ini buat gue, bukan kata buat paman itu dengan kata ayah itu mana di situ? apa ini buat gue. Dasar Kristen ini ya, si Erben sama si Masa Farida. yang Diam ditanya dulu. Aduh. ditanya Bang, Farida, aduh. emangnya Nabi nggak ngerti? Diam dulu. Ini Yang bukan buat ditanya lu, paman, tapi buat yang di bawah juga. Ini bukan hanya buat lu, tapi bukan buat gue, buat Hanya yang di bawah. Ini kuliah gratis, ini pelajaran Si ini. Lanjut, penanya Ustaz. nanya ayah, masa dijawab apple to apple? Lanjut, Ustaz, lanjut, Ustaz. Mute, host, mute. Ini aku di mute terus. Oke, kita turun Agatha ya. Thank you. Dede kabur. Aku di mute. Makanya terus nanti. Oke. Pak Naja. Oke, Pak Naja. Pak Naja. Si Farida. Kemana Oke, Farida? Pak Naja. Bentar. Pak Naja. Aku mau lihat dulu. Kabur ini Kata gimana ini paman kabur dengan Ben kata ini? ayah di situ mana Pak Naja? Mana Ben? Coba kata ayah dengan Makanya kata kan kalau paman saya itu yang mana? menerangkan itu, kalau saya menerangkan Coba, itu didengarkan coba dulu. dibesarkan dulu. Ini kata paman, hurufnya ini kata ayah, hurufnya ini. Coba tunjukkan dulu Pak. Coba di hadis yang tadi itu coba. Udah itu makna ayah dan paman itu. Bukan. Coba lihat huruf Arabnya, pasti masa paman dengan ayah sama artinya. Loh, Coba lihat dulu hurufnya. di dalam Al-Quran itu kata abun itu Itu memiliki bukan Al-Quran, Pak Ustadz, ini itu hadis yang saya akan tanya sama kau, bukan Quran. semua bahasa Arab itu rujuknya Coba. Quran, Mas Erben, gimana? Sahih Muslim 302. Coba dulu Pak Ustadz tunjukkan kata paman di situ mana, kata ayahku di situ mana. Coba. Aduh, gimana Mas Erben? Silakan Pak, silakan. Tadi kan Monggo. sudah saya Monggo, jelaskan Pak. satu kata di dalam Coba bahasa tunjukkan Arab dulu di bisa situ mana bermakna kata banyak, Mas paman, Erben. mana kata ayah, itu aja. Huruf Arabnya ini kata ayah di sini, ini kata paman di sini. Coba. Apanya? Mas sudah dari tadi sudah saya jelaskan. Sahih Muslim 302. Bedakan dulu kata ayah dengan kata paman. Coba yang mana? Erben, Al-Abu itu punya dua makna Mas Erben, bisa ayah bisa paman. Udah, aku mau kau tunjukkan dulu huruf Arabnya paman dengan ayah. Itu Ini mau doang. framing ini aslinya ini. Coba silakan Pak Begitu Ustaz. ya. Monggo. Eh. Kata Pak paman dengan Ini kata aslinya. ayah dalam teks itu mana? Boleh, silakan. Maksud tadi sudah dijelaskan kok. Enggak ada penjelasan Bu. Saya hanya tanya kata ayah, ini dia kata ayah. Kata paman ini gitu. Lorawapi bentar ya, itu Itu bermakna mustarak ya Ustaz ya. Tarok, dia dapat. Oke, silakan tunjukkan Pak Ustadz. Mana di situ kata ayah, mana kata paman? tasyakukun Itu silakan. Sahih Muslim 302 pakai hadis soft saya, hadis soft. Atau mungkin Ardian saya bisa tunjukkan Bro. Kata ayah dengan kata paman dalam teks itu bedanya di mana coba? itu Erben, aduh si Erben Itu satu katanya sama Mas Erben, ngapain ditunjukin berbeda? Itu sama menggunakan alif dan ba. Aduh, aku tanya apa jawab apa gimana sih? Bentar sebelum Karena kamu nggak Ustaz tahu apa itu menjelaskan mustarok, ulang bro. ya, sebelum Iya, Ustaz nggak Wafi ada di situ menjelaskan ulang, mustarok, aku izin bro. bentar, Coba. Ben, aku izin Aku mau bentar ya. tanya di Aku situ izin bentar, perbedaan Ben, ilmu ya. ayah di bahasa Arab di situ. Itu namanya ilmu bahasa Arab. Itu namanya ilmu bahasa Arab. Namanya itu mustarok. Satu kata. Ilmu bahasa Arab kayak Satu gitu. kata. Itu mustarok bro. Satu kata itu bisa mempunyai makna yang banyak. Jadi Nggak katanya ada itu kayak sama. gitu, nggak mungkin artinya langsung dari ayah jadi paman. Gimana kok mau bikin bahasa sendiri dia? Nggak bisa. Coba. Nih, Coba Ben, kamu bisa, tanya Ben, paman Ben, artinya Ben, apa Ben, coba? paham Coba ya, paman Ben, dalam tapi bahasa Arab datanya. kamu sekalian coba. Aku perlu cari kamus Pak. Saya kasih datanya Ini screen bodoh ya. bener. Coba Saya bikin kamus S2 Arab paman beneran mana loh. coba? Coba tunjukkan dulu Bapak. Stellar loh ini. Coba Sahih Muslim 302 Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ini. Sahih Muslim 302. Ini
ini al-ab ini kan bahasa Arabnya ini loh. Ya, itu kok tanda kurung, nggak ada tanda kurung. Astagfirullah. Ini menjelaskan makna al-ab. Nggak ada Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz, coba pakai dulu kamus Arabnya Pak Ustadz. Kamus Arab, saya mau lihat dulu bedanya ayah dengan ayah dengan paman. Ini Baru kali ini ku dengar ada bahasa Arab ayah dan paman sama Pak Ustadz. Coba yang ini nih Pak Ustadz, aku tunjukkan hadisnya ya. Ini aku kasih kolom besar biar aku tahu. Ini malah aku tahu ini. Di mana di sini kata paman, di mana kata aku kasih di kolom besar Pak. Coba kata paman di sini mana? Bapak yang mana di sini? Ini bapak. Ya bapak itu bermakna paman, makanya jangan modal terjemahan. Mana ada bapak paman? Paman itu tadi kulihat di Google bahasa Arabnya. Makanya itu pakai bahasa Arab, kucelo. Kucelo. Kalian kok takut? Ini kasih di kolom besar dulu. Apa? Host Itu kasih kan di kolom besar bahasa dulu. Arab. Abun itu bisa Kasih di bermakna kolom besar dulu, apa? bro. Aduh. Ini. Yang mana di sini kata ayah ini? Ayah di sini mana nih? Ini yang mana di sini kata bapak? Mana kata bapak di sini? Sejak kapan Google Translate jadi kitab Coba yang mana di sini kata ayah, kata paman? Coba Pak Ustadz yang mana? Sejak kapan Google Translate jadi kitab Jurmiyah itu kapan? Ini enggak apa-apa ini. Aku mau lihat huruf bapak di sini mana Pak Ustadz? Coba yang ini kah? Enggak tahu aku mana. Yang mana? Tahu lah Mas Ben, sampai Sesungguhnya bapakku atau pamanku mana di sini paman? Ini paman ini apa nih? Emang Fakola itu Google Translate ya? yang bawah. Yang mana bapak? Bapak di mana di sini bapak? Ah, itu betul itu. Ini. Ya, itu paman, Ini bapak. paman itu. Paman. Ayah mana? Enggak ada ayahnya di sana, enggak ada. Di sini ada kata bapakku, Salah bapakmu, itu, ada salah kata terjemahan bapak itu. di sini 3. Salah itu, Yang salah mana ini kata terjemahan bapak itu. 3 nih? 1, 2, 3. Yang mana aja nih? Salah terjemahan. Udah ya, terima kasih ya Ustaz. Oke, thank you. Saya hargai. Saya hargai Pak Ustaz ya. Gimana Terima sih? kasih. Ini tunggu, yang heran itu Erben nggak paham ada- bahasa ada Arab, Pak tapi Ustadz ngeyel mau itu tanya, Pak gimana Ustadz? maksudnya? Iya, mau Ada ada mau ditanya Pak Ustaz? Ada. Oke. Saya Oke, nanya silakan Pak Ustaz. terakhir Mas Erben saya nanya. Iya. Sebentar Ustaz Wafi, Iya. Teman-teman yang di bawah yang ingin menonton si Farida tadi ditertawakan oleh saudara Kristennya, tonton di Al Ayubi channel bentar lagi ya. Itu nama aslinya Farida itu. Udah. Oke, Ayo Pak lanjut. Najah, apa mau ditanya Pak Najah? Saya Ya, kalau bisa saya jawab mau saya jawab. Oke, itu Mas Erben. Saya kan nemu website resmi nih dari Barat ya, mengenai tentang amanat agung, ya. Amanat agung bahwa Matius 28 ayat 19 itu ternyata diasumsikan kata para Kristen Barat itu baru muncul di abad keempat kebelakangan. Sedangkan ayat itu tidak pernah ada di abad ketiga dan kedua. Kira-kira ini benar apa enggak Mas Erben? Kalau memang enggak benar, bisa enggak Mas Erben nunjukin di abad ketiga bahwa Matius 28 ayat 19 mengenai amanat agung itu benar-benar ayat asli, begitu Mas Erben? Ya, kita lihat data-data ya, Bro ya. Ya, Kan coba. bisa dicek data-datanya. Ya, monggo kita Jadi, buka bareng-bareng karena data-data itu amanat itu kan agung. pasti. Masa itu. Ini Matius 28:19. 8. Amanat agung membaptis 3 nama itu. Ya kan bisa dicari data-datanya. Iya, Nanti kita lihat sumbernya dari mana. Cuman butuh waktu, Bro ya. Tidak apa, mungkin jenengan kan punya data sekarang, minimal tampakkan di abad ketiga. Oh ini loh, di abad ketiga ada manuskrip tentang Matius 28:19. Oh berarti terbantahkan sudah, karena website apostolik ini dari Barat ini yang saya temukan itu mengklaim ayat ini dulunya nggak ada, adanya itu di abad keempat kebelakangan katanya gitu. Coba. Oh iya, mungkin berdasarkan satu ini ya. Bentar, saya belum dapat datanya, saya harus cek dulu. Oke. Iya, harus
Mana? Jawabannya simpel ya. Jangan tertawa begitu dong. Kalian itu nanti saya tanya satu pertanyaan juga kalian nggak akan. Oh, tadi juga lu mau ngetawain gue, masa gue nggak boleh ngetawain lu gimana? Ya. Izin saudaraku, saya kebetulan mau turun, cuman saya ikut berbicara 2 menit dulu. Erben jangan potong-potong ya Erben ya. Tadi saya Oh ikut dari awal jangan sama- masuk ke substansi lagi Erben. bro. Nggak usah. Kau Erben, tenang aduh, aja. ya Allah ya Karim, Kau Erben. tenang aja. Kau kan dari tadi diam. Erben, diam. Iya. Diam. Hei, diam Ben. 2 menit. 1 menit lah, 1 menit. Tadi saya dari awal sama Ustaz Alif. Jadi intinya Erben ngemis-ngemis dari Quran supaya Yesus itu Tuhan. Dia Saya nggak ngemis-ngemis. Jangan framing dong. Saya tidak ada ngemis. Saya hanya fokus bertanya saja. Tadi dia Saya tidak ada hubungan Yesus dengan Isa ya. Nggak ada. Jadi kamu jangan bernarasi gitu dong. Aduh, wajihang fid dunia. Mohon maaf teman-teman, saya tidak mengatakan dengan tegas tidak ada hubungan Isa dengan Yesus. Jadi kami nggak butuh Quran. Aku semuanya tadi Nggak sudah, butuh Quran ya. menemukan poinnya ya, bahwasanya la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul, semuanya mulia dan mereka terkemuka di dunia dan akhirat. Di dunia mereka menjadi rasul, penyampai wahyu. Di akhirat mereka mempunyai syafaat, bisa mensyafaati umatnya. Nah itu poinnya. Dan tadi udah jelas. Jadi Ustadz Alif membawakan daripada Bible bahwa memang si Erben ini Tuhannya kan terkutuk. Jadi membawa ikut apa? Mengambil Narasinya ini. Buya, kita fokus aja Buya ke pertanyaan saya Buya. Kalau Lebih begitu, bagus Buya, ikuti Buya. Yesus yang mati dengan cara tertutup tapi membebaskan manusia dari kutuk daripada orang mati diracun tapi nggak berdampak apa-apa. Iya. Lora. Iya, jangan gitu saudaraku lah. semuanya ini biar ada Diskusinya, suatu konten ya. Biar ada diskusinya suatu konten. jangan Saya turun dulu udah ya. selesai tadi Wallahu ya. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan gitu dong. Terima kasih. Kita diskusi Wassalamualaikum itu warahmatullahi wabarakatuh. harus hormat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mas Erben datanya. Sudah nemu? Belum dapat bro ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, baru nongol nih. Gue siap sholat. Oke. Oh nggak tahu. Ini pendeta kok nggak tahu Ini, apa-apa sih. Dan saya ketemukan data ini dari perguruan Alkitab ya, perguruan Alkitab Apostolik. Jadi ini data ini dari Barat dan mereka semuanya sudah sepakat bahwa Matius Coba 28:19 kasih datanya bro. ini Coba tunjuk datamu. itu Mas Amir. Ini bahasa Inggris tapi saya terjemah dari ke bahasa Indonesia ini. Ya nggak apa-apa. Ini ya, layanan informasi apostolik perguruan Alkitab ya, perguruan Alkitab ini Inggris aslinya. Nah ini kalau aslinya begini. Nah ini the truth about Matthew 28:19. Jadi Matius, tentang kebenaran Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ternyata di sini dikatakan ini ya. Jadi kebingungan masih tersisa dalam pikiran banyak orang mengenai sah atau tidaknya penggunaan kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini sebagai rumusan baptisan. Kenapa dibingungkan? Nah, ini kebenaran tuh. Semua manuskrip kuno yang berisi kata-kata asli Yesus yang ditemukan dalam Matius 28:19 hilang atau hancur. Kami tidak memiliki manuskrip lengkap dan tua. Nah, kami tidak tidak memiliki manuskrip lengkap yang lebih tua dari tahun 400. Hibbert, Jurnal, FC, dan wow. Semuanya ada ya. Jadi ada nggak kira-kira kan ini baru ditemukan ayat ini abad keempat kebelakangan. Berarti kan sebelumnya nggak ada tuh. Oke, di abad keempat itu sumbernya dari mana? Ada disebutkan. Sinetikus abad keempat. Oke, jadi kalau Sinetikus dia sudah ada, pertanyaannya sekarang, Sinetikus itu disalin dari mana? Apakah Sinetikus itu ada dengan sendiri? Nah itu yang saya tanya, ada nggak? Oke, jadi kalau sudah ada di Sinetikus bro, berarti sekarang kalau sumber dari Sinetikus itu tidak ditemukan, pasti ada sumber-sumber lain.
Karena ada di Sinaiticus. Ini Pak ini. Kalian oke ya. Jadi kau bilang kan sudah ada di Sinaiticus. Sinaiticus itu kan salah satu rujukan manuskrip Alkitab, bro. Iya, jadi itu manuskrip. sebelum itu belum pernah ada ayat itu, Mas Erben. Mungkin Mas Erben ada data Oke, dari... jadi gini, bisa saja tidak ada naskah yang lebih tua dari situ tentang hal itu, tapi ketika ada di Sinaiticus itu sudah tidak masalah, karena Sinaiticus itu artinya sudah menyalin itu dari salinan yang lama. Salinan lamanya itu tuh kan bisa dimakan waktu, bro. Ya, namanya ini juga bukan salinan lama, Mas. Jadi yang ditanyakan ini begini, yang ditanyakan itu ayat ini baru muncul di abad keempat, sebelumnya nggak ada. Kita minta pertanggungjawaban, maksudnya bukan pertanggungjawaban ya. Kita cuma mau nanya nih, kira-kira Mas Erben punya nggak di abad ketiga tentang ayat itu sebenarnya sudah ada dari saya masih mencari datanya, bro ya. Oke, nggak apa-apa. Saya masih mencari datanya. Tapi yang pasti kan di Sinaiticus sudah ada. Sinaiticus itu kan salah satu referensi untuk orang Kristen, ya kan? Oke. Jadi kalau kita lihat di teks ya, contoh Matius 28 itu ada beberapa sumber ya. Contoh ada papirus itu, bentar ya. Virus. Itu ada di contoh di Textus Receptus Novum Receptus, bro. Receptus, Textus Receptus, bukan iya, ada di Pestus. Textus Receptus juga. Tadi bilangnya Pestus Ada ya. Keliru, bro. Textus Receptus itu baru abad Ya, ada 16. juga di Textus Receptus. Jadi Itu tidak abad 16 itu. Iya. Enggak, maksudnya biar tidak ada Iya, framingan abad 16 saja. ya. Ya, biar tidak ada framingan, oh ayat ini baru ada, muncul kemudian dengan secara tiba-tiba di abad keempat kebelakangan. Sebelumnya ayat ini tidak pernah ada. Nah, sehingga ketika kesimpulan para apostolik ini mengatakan bahwa ayat ini muncul dengan kebetulan, itu terbantahkan. Oke, perhatikan ya, ayat 19 itu lihat ya. Ada juga itu di bentuk singkatan Eusebius, dalam bentuk panjangnya juga ada. Baru ada juga di dalam Didache 7 ayat 1 tahun 80-90. Baru ada juga di Tertullianus perihal baptisan paragraf 13 tahun 225. Kemudian ada juga di Gregorius Thaumaturgus 205 ada, Pak. Jadi Hippolytus 170-236 ada, sama Cyprianus. Jadi sumber dilihatkan. Itu ada, ini ada di Wikipedia, saya lihat ini. Jadi sumbernya itu banyak. Iya, jangan tertawa ini. Oke, dikasih tunjuk ya. Wikipedia. Nggak apa-apa di Wikipedia. Kok nggak apa-apa? Nggak boleh lah. Wikipedia kok. Loh, ini ada datanya ini. Wikipedia itu open source, bro. Tahu ya, open source nggak apa-apa. Ada sumbernya. Nggak tahu open Ada source sumbernya di sini. Iya, tahu open Ini source nggak? ada sumbernya, nggak apa-apa. Oke, jadi sudah, bro ya. Jadi memang itu ada di beberapa sumber ini, di Didache, Tertullianus, Gregorius, ini ya, baru Coba Wikipedia Hippolytus sama judulnya apa ini? Cyprianus. Judulnya apa Ini. di Wikipedianya tuh? Wikipedia Matius 28. Oke, kita klik ya. Ya, bisa dicek kok di situ ya. Wiki. Jadi kalau ayat 18 itu Matius 28 itu secara banyak itu ada di Kodeks Vatikanus, Sinaiticus ada ya, Kodeks Bejae itu abad-abad berikut. Jadi ini abad, Wikipedia rugi dong. enggak apa-apa. Rugi dong. Oke ya, oke, jadi sudah terjawab itu. Nah, tunggu dulu, saya baca dulu di Boleh Wikipedia. saya bertanya balik? Tunggu Bertanya balik dulu. boleh? Saya baca dulu di Wikipedianya. Iya, ini ayat 19 ada nih, ayat 11 dari Ini, pasal 28 Injil Matius dalam Perjanjian Baru. Ayat ini merupakan bagian dari narasi amanat agung yang berisi perintah
pergi mengajar dan membaptis murid-murid baru dengan rumusan. Ini yang mana ini? Catatan, yang catatan. Ini lihat ya. Ini ada ini. Jadi Oh, catatan, semua ada oke. catatan referensinya ya. Contoh ada di L. Ray Smith, Matthew 28:19, baru was the next of Matthew. Tunggu dulu. Ini saya ada lihat juga dulu. di Peter M. Heath ya. Baru ini ada nih. Jadi banyak sumber-sumbernya di sini ditulis ya. Mana Mas? Ini saya lihat ini loh, gak ada. Ini tinggal diklik aja ini bro, lihat ya. Ini kan Jadi sama kan? Matius 28. Ini Matius saya 28 baca saya ya. sudah tunjukkan di sini ini. Ya, saya baca Tinggal ya. dicek. Teks ya. Iya. Yang mana itu ya? Saya sudah tunjukkan ya. Ini naskah aslinya diyakini ditulis dalam bahasa Yunani, meskipun ada catatan mengenai beredarnya versi bahasa Ibrani atau Aram. Sejumlah naskah tertua yang memuat salinan pasal-pasal ini dalam bahasa Yunani antara lain adalah Kodeks Ya, betul. Vatikanus. Ini abad keempat, abad keempat. Iya, Yang abad keempat. ketiga mana? Oke, contoh abad ketiga sebagai bukti itu ini di bawah ayat 19 Ini abad keempat ya. semua ini, abad keempat semua Ini ini. lihat ayat 19 catatan itu, ayat 19 di bawah. Oh, catatan ayat 19. Kaki. Catatan Bukan kaki. catatan Karena itu kaki, pergilah ayat jadi 19 lihat. Nah, ayat 19 bahasa Yunani, Tectus Receptus loh. Ini abad ke-16 ya. Ini transkripsi loh, mana? Dalam Bapak nama Baca, itu tuh lihat. Ya, Ada penjelasannya di situ ah. Ya, dalam Bapak surat-surat Yesus. Ya, Tunggu dulu, saya baca dulu. Bentuk sikatan itu. baca. Ya. Mana abad ke lebih tua dari Baca abad? selesai dulu di bawah. Nah, Tulisan-tulisan lain antara lain ada itu. Tulisan-tulisan lain antara lain itu ada di Dake, ada di Tertullianus, coba Didake ini apa ini? Coba. Gregorius. Didake 7 nomor 1 apa? Didake 7 nomor 1 apa ini, Mas? Ya itu ada bukunya di Dake itu. Di situ ada berbicara itu tahun 80-90. Mengenai baptisan atau Artinya gini, jadi gini. Jadi kalaupun itu ada ditulis di dalam naskah Sinaiticus Vaticanus, itu naskah di abad 4 ke atas semua. Namun itu juga ditemukan di dalam beberapa catatan-catatan kuno di abad pertama, contoh di Dake, sehingga terkonfirmasi ajaran itu. Nah, Didake 7 ayat 1 ini isinya bukan tentang Matius 28:19, Mas. Ini tentang ini. Iya, Kan itu dijelaskan ayat tidak? 19 kan, Mengenai ayat 19 baptisan. itu khususnya. Nah, Kan yang pertanyaan tadi ayat 19 kan. isi Didake 7 nomor 1 ini kan ini isinya ini mengenai baptisan. mengenai- Kau seharusnya membaptiskan dengan cara ini. Setelah pertama-tama menjelaskan segala sesuatu, baptiskanlah dalam nama Mereka, Bapa, Putra dan Roh Putra Kudus lah. Ini Tahu bukan artinya apa? Dengarin, gini cara berpikirnya. di supaya kalian Matius 28. dengar dulu, dengar. Ya, Jadi gimana? di dalam naskah Sinaiticus dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Formula baptisan ini sudah ditemukan juga di dalam Didake yang ditulis tahun 80, kemudian ditemukan juga di Gregorius, Thaumaturgus, di Hippolytus dan semuanya. Artinya apa? Kalau di dalam tulisan yang lebih tua daripada Sinaiticus itu sudah ada, itu sudah mengkonfirmasi bahwa ajaran itu bukan baru muncul di abad keempat, tapi sudah ada sejak zaman Yesus. Begitu cara menjelaskannya. Bukan menjelaskan tentang ayat Matius 28, karena Matius 28 itu isinya begini, pergilah ke semua bangsa, Tapi nggak jadikanlah paham mereka kamu itu. Nggak sedangkan di Didake isinya kamu itu tidak seperti itu. Ini Didake Yunani. Sekarang saya bertanya, udah ada datanya itu. Ini Kalau saya selesaikan lebih dari dulu. situ saya Berarti- tidak bisa jelaskan lagi, datanya sudah saya tunjukkan. Nanti dulu dong. Nanti lu Oke, selesaikan saya dulu sudah dong. jelaskan. Ngomong dong. Nggak bisa lagi saya jelaskan lebih dari situ, orang datanya udah seperti itu. Jadi ayat 19 itu bukan Kita buatan di harus abad tahu dulu keempat. Didake ini apa gitu loh. Didake ini kan disebut dengan ajaran-ajaran
Rasul. Iya, itu sudah ada di ajaran-ajaran para rasul formula baptisan itu. Jadi formula baptisan itu bukan produk abad 4, tapi itu sudah ada di abad pertama. Itu maksudnya. Jadi data-data di abad pertama, kedua dan kedua mengkonfirmasi bahwa baptisan dengan formula baptisan Roh Kudus itu sudah ada. Jadi kalau ada orang mengatakan ini buatan orang-orang penyalin naskah Sinaiticus, itu salah. Penemuan naskah ini pada akhir abad ke-19. Naskah ini Iya, penemuannya naskah. Jadi gini. Ini saya kasih tahu sama kalian ya. Dengarin ya. Dengarkan. Kalian tidak tahu sejarahnya. Gini. Dengarin. Ketika orang mempertanyakan Matius 28 ayat 19 yang ada di naskah Sinaiticus, mereka katakan, oh ini tidak ada, ini karangan. Kemudian abad 19 rupanya digali, ditemukan data menunjukkan bahwa data itu abad kedua, abad pertama memang formula baptisan itu sudah ada. Dengan demikian apa? Gugurlah tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan seperti tuduhan tadi. Itu maksudnya. Belum gugur. Aduh. Isi Udah, kitab kalau Didake kalian- ini ya, isi kitabnya seperti apa? Nih. Injil Didake berisi 16 pasal yang umumnya dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu bagian Berarti 1 kamu nggak pasal 1 paham dari tadi. orang Kristen. Dengar dulu, berarti Ini kau nggak bukan ngerti. tentang Matius. Ini bukan tentang Matius. Dengarkan, kau nggak ngerti penjelasannya. Makanya kamu itu pakai logikanya, pakai nalarnya. Gimana sih? Dengarin. Ketika naskah Sinaiticus dituduh orang bahwa naskah Sinaiticus itu karangan buatan bukan ajaran Yesus, maka di dalam penggalian berikutnya ditemukan bahwa formula baptisan itu sudah digunakan oleh gereja Yang saya dan tanya sudah ada di dalam literatur itu. Dengan demikian maka formula baptisan itu bukan karangan di abad 4, tapi memang sudah digunakan di abad pertama. Yang saya tanya Itu yang mau bukan metode disampaikan. baptisannya, bro. Parah kalian ini. Bro, Dijelasin yang saya tanya kalian nggak ngerti. bukan metode baptisan, tapi ayatnya itu beneran ayat dalam Matius apa bukan, itu loh yang saya tanya. Jadi berarti nggak sih? kalian itu nggak ngerti memang ya. Memang kalian itu umat yang menghafal, nggak pernah bisa menganalisa teks. Yang saya Oke, tanya sekarang aku bertanya deh. teori baptisan. Sudah Kalau penjelasan teori saya sudah sejelas itu. Tidak ada lagi penjelasan yang lebih dari situ. Oke, sekarang saya bertanya. Tunggu dulu. Sekarang saya bertanya satu saja Yang kamu jawab pertanyaan. ini gak nyambung. Yang saya tanya itu Loh. ayatnya asli apa tidak, ya kamu jawab malah tentang isi cara pembaptisan. Kalau cara pembaptisan Berarti kamu memang nggak dari ngerti, dulu bro. di dalam Kamu nggak ayat ngerti. sendiri itu ada cara Dengarkan pembaptisan. ya. Tetapi yang saya Dengarkan ya. tanyakan Matius 28 ayat 19 itu kenapa baru muncul di abad ke-19? Itu jadi yang saya tanyakan ayatnya Berarti loh. kamu nggak ngerti kamu. Kamu ngerti nggak bagaimana penyalinan ulang Alkitab itu? Jadi Gimana? Coba dijelaskan. orang meragukan naskah Sinaiticus yang berbicara tentang baptisan. Orang menganggap bahwa contoh itu karena sering dipakai Tritunggal itu tidak ada. Itu baru ada di abad 4. Kemudian Itu dalam kan perjalanan pembaptisan. sejarah, bibir kau nggak pernah diam. Kata apa kau? Itu kan cara pembaptisan. Dijelasin nggak mau dengar. Oke, sekarang aku bertanya. Aku bertanya. Tunggu dulu, ini belum selesai juga. Tadi Udah, sampai bertanya kalau di awal. aku nggak dikasih bertanya, aku mundur. Oke, aku bertanya satu aja. Oke, silakan. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan. Yang bener aja. Oke, satu pertanyaan. Silakan. Satu pertanyaan. Oke, silakan satu Ini gak pertanyaan ya. nyambung. Bener-bener gak nyambung ini loh. Yang saya Memang tanyakan gak nyambung dengan ini asli pemikiranmu atau kok. tidak. Oke, saya bertanya sekarang. Yang saya tanyakan Oke, ini saya ayatnya bertanya asli sekarang. apa tidak. Yang sampai jawab cara baptisan. Oke, sekarang kan sudah dibilang naskah lengkap, naskah panjang kan ada di beberapa naskah. Oh gini. Jadi gampang. itu kritik Saya tadi itu cuma dengarkan dulu. Kau mengerti nggak saya arti cuma kritik itu? meminta. Ada ayat di dalam Matius Kamu itu nggak nyambung
nyambung, kamu otaknya kosong. Parah kamu. Tidak. Ada Coba kau lihat ini ya. Jadi gini Bang. Ini. Kau lihat ini ya. Lihat ya. Pertanyaanmu nggak berdasar Bang Naja. Loh, kok tidak berdasar? Silakan. Nggak berdasar Saya kan Kasih ini. aku dulu kalau besar, kasih aku dulu kalau besar. Lihat ini. Saya ya. Bang Naja. Gini loh. Coba. Ini lihat. Kasih dulu kalau besar dulu. Naja ini nggak nyambung, kamu lihat. Iya. Makanya kau kalau baca narasi gini, ada pendapat bahwa, perhatikan ya, bahwa prasa dalam nama Bapa Anak bukan bagian teks asli Injil Matius karena sejumlah tulisan surat-surat Yesus tidak umatnya. Namun ditemukan bahwa Yesus memang biasa menyalin satu ayat dalam bentuk singkatan atau sebagian kutipan resmi terkait Matius 8:19. Ia menulis dalam bentuk singkatan maupun bentuk lengkap seperti terdapat dalam Alkitab. Ini ada dibuat di sini ya. Fakta yang lebih penting adalah ayat ini dalam bentuk lengkap ditemukan dalam setiap naskah kuno yang memuat bagian Injil Matius tersebut, baik dalam bahasa Yunani, Latin maupun bahasa Latin. Jadi di sini ada pendapat. Coba Dengarkan dulu Maria goblok. Coba. Lalu dengarkan di sini, udah dijelasin kau nggak ngerti kau. Nah, itu kan Ini ada pendapat. Sekarang bagaimana ini pendapat ini? Pendapat ini kemudian gugur. Kenapa? Karena ditemukan fakta penting. Izin Bang RBN Ustadz bentar. Ini kan di live kalian itu memahami, makanya Bang RBN. biasakan membaca Saya tengahin. Diam dulu gak host. Saya tengahin bentar Bang RBN. Gini. Bang, tolong kata-katanya dikontrol, soalnya ini kan di live kan di YouTube-nya Bang semua. Ya silakan lanjut. Udah dijelasin dengan detail. Coba sekarang aku bertanya deh. Iya, paham. Aku bertanya, udah kau diam Ustaz aja dulu. Gini, tunggu dulu. Kita arahkan. Udah, kau baca aja datanya itu. Astagfirullah. Udah dijelaskan kok di situ. Pendapat yang mengatakan itu tidak ada, terbukti itu ada. Gak usah emosi, Ben. Oke, sekarang saya bertanya ya. Boleh nggak saya ngomong? Tunjukkan satu manuskrip Quran yang ada di zaman Nabi Muhammad yang utuh sampai sekarang dari surah 1 sampai 114. Silakan. Mas. Ini belum terjawab. Oke, silakan tunjukkan manuskripnya yang ada di papirus, yang ada di tulang-tulangnya itu, silakan ditunjukkan. Tunggu dulu. Ini belum Jawab selesai. sudah. Pembaptisan Jawab, itu tulang-tulang itu, kulit-kulit itu mana sekarang? Coba yang ditulis di pelepahnya mana sekarang? Kalau nggak bisa menjawab, sampean bilang saja. Memang tidak Saya ada. sudah jawab bahwa itu terbukti. Kau nggak baca semua. Narasi di dalam Wikipedia itu belum bisa Anda buktikan. Kalau sampai Ini sudah dibuktikan sendiri. Makanya kau matamu di mana? Ini lihat ya. Fakta yang lebih penting adalah, perhatikan ini nih. Ayat ini dalam bentuk lengkap ditemukan dalam setiap naskah kuno. Perhatikan. Nah, itu Jadi buktikan tuduhan itu sudah gugur. Kolok-kolok. Itu buktikan. Mana naskah kuno itu? Coba. Iya, ini naskah kuno. Contoh lihat ya. Lihat ini sudah jelaskan. Baik dalam bahasa Yunani, Latin maupun bahasa Latin tanpa terkecuali. Yang naskah kuno itu mana sekarang? Selain itu, teks bentuk lengkap ini juga dikutip dalam tulisan-tulisan yang lebih kuno dari Eusebius. Mana naskah kunonya? Mana? Ya, ini contoh naskah-naskah kuno itu di dake ini. Iya, buktikan seperti apa naskahnya. Ya, saya nggak punya di dakenya. Kalau kau mau punya, kau masuk sekolah teologi khusus bagian nanti kritik teks. Oke, sekarang pertanyaan saya. Manuskrip Quran yang ditulis di dalam tulang belulang dan pelepah kurma itu di mana? Coba tunjukkan. Tunggu dulu. Satu saja yang lengkap dari surat Al-Fatihah sampai Al-Annas 114. Monggo. Kunonya itu mana? Sampai minta manuskrip Al-Quran yang Bang asli. Naja, Saya minta udah naskah kuno. dijawab Kamu nggak itu. bisa. Tapi gini Bang Naja. Itulah pertanyaanmu itu nggak bisa dipaksakan. Kenapa? Karena pertanyaanmu itu nggak berdasar. Diam, diam. Dengar dulu. Host, turunkan saja. Kenapa saya katakan itu tidak berdasar? Diturunkan. Kenapa itu saya katakan tidak berdasar? Dengar dulu. Jangan dipaksakan. Itu nggak berdasar. Datang lu nyerocos. Datang nyerocos ini. Lanjut Ustaz. Umat Islam yang Oke, lain. silakan sekarang manuskrip dari Quran yang itu dari surah 1 sampai 114 di mana? Monggo. Bro, kalau jawaban Anda itu tadi kalau pertanyaan saya itu dijawab,
Ya, kalau pertanyaan saya tadi dijawab, naskah kuno yang disampaikan oleh Wikipedia, ya, Wikipedia kan mengklaim tuh bahwa ada naskah kuno nih yang sudah ditemukan. Kalau itu bisa kamu tunjukkan kepada saya, baru nanti saya akan menunjukkan naskah juga ke kamu, gitu loh. Nah, ini dia. Ini yang saya tunggu jawabannya. Ya, coba. Ya, saya tunggu apa jawabannya. Kenapa? Mana naskah kunonya? Matius 28. Oke, perhatikan ya. Matius 28, naskah kunonya yang lengkap kan sudah dikasih di dalam data tadi. Ya, Ada mana? di Tunjukkan dalam kepada saya naskah kunonya. Codex Vaticanus. Perhatikan ya. Codex Naskah Vaticanus. Vaticanus itu abad keempat. Codex Sinaiticus. Iya, udah nggak apa-apa abad keempat. Semua itu. Wah, pertanyaan Ya saya udah nggak apa-apa abad keempat. Artinya Muhammad belum lahir, kodeks kami udah lengkap. Nggak apa-apa. Aduh, pertanyaan saya apa dong? Di awal saya kan sudah Sudah dikatakan tadi. Bahwa Berarti data yang telinga saya kau bawa. memang apa? Telinga kau nggak beres. Telinga kau nggak beres. Itu jawabannya. Katakan. Aja. Boleh seperti itu. Sudah katakan kok naskah lengkap yang panjang-panjang. Memang yang Udah lengkap yang emosi, panjang mulai itu emosi, ada di dalam beberapa kodeks. Mulai emosi. Kan sudah dikatakan kodeks Vatikanus tahun 325 itu ada. 77 ini. Kodeks Sinaiticus ada, kodeks Bezai ada, kan sudah dibilang. gimana? Tapi kalau kau tanya, apakah yang di kodeks Vatikanus ini sudah ada, khususnya pasal 28 ada. Santai teman-teman ya. Teman-teman yang di bawah yang muslim juga saya motor Sudah ditunjukkan kok kodeks Vatikanus ini ada kok, udah dibilang. ya sabar Bang RBN, sabar. Saya awas nih bentar ya. Sabar. Buat teman-teman yang di bawah, apabila tidak ada yang ini mau hujat, apa yang saya turunkan, ini masih terarah ininya. Saya akan turunkan di dalam hujat. Jadi yang di bawah jangan ini ya. Oh, tadi lah ada punah. Jadi susah. Ini aduh, mic-nya host rusak, hancur. Begini Mas Erben, di awal kan saya sudah mengatakan Mas Erben bahwa data apostolik yang saya sampaikan, mereka mengklaim bahwa ayat itu baru muncul di abad keempat kebelakangan. Kamu salah, tidak. Itu tuduhan itu sudah dijawab. Kenapa? Karena contoh Matius 28 itu sudah ditemukan di dalam salinan-salinan yang lebih tua. Ya, buktikan kepada saya salinan. Kan sudah tunjukkan tadi samamu itu ya. Itu narasi Wikipedia. Oke, kita lihat ya. Narasi saya minta salinannya gitu loh, kayak Kodeks Sinaiticus ya, kayak Vatikanus itu kan baru muncul abad keempat. Saya minta yang lebih tua. Saya tidak punya salinannya karena saya tidak meneliti sampai ke manuskripnya, tetapi data yang disampaikan para peneliti ini sudah menjadi acuan saya. Itu. Ya sudah, jangan minta Ya manuskrip. sudah, kan dari tadi saya kan udah bilang, saya kan udah ngomong begitu. Sekarang saya tanya samamu. Loh, nggak usah minta manuskrip Quran yang ditulis di dalam pelepah kurma yang utuh dari surat 1 sampai 114, silakan monggo ditunjukkan. Ya gak saya kasih lah, pertanyaan saya gak dijawab. Oh, nggak dikasih atau nggak ada? Ada, ngapain Oke, kalau ada, saya kirim kau uang 5 juta. Oh gitu. Kalau ada, kirim kau uang 10 juta sekarang. Ayo. Yang bener aja. Oke, silakan tunjukkan. Coba manuskrip Quran yang ada, yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di kulit dan di tulang belulang, silakan ditunjukkan. Lengkap dari surat 1 sampai 114. Kalau Alkitab abad ke-4 masih ada, masa Wahyu abad ke-7 nggak ada? Loh, gimana sih? Alkitab abad ke-4 masih ada loh, masih ada abad ke-4 Alkitab. Sekarang abad ke-7 mana? Coba, abad ke-7 tentu lebih kuat dong. Bro, dengarkan saya. Silakan Pak Ustadz yang hormat, monggo Pak Ustadz. Kalau satu Kalau ayat abad saja ke-4 orang tidak Kristen ada masih jawaban, punya betul. lengkap, maka wahyu penyempurna harus lebih lengkap lagi. Silakan Pak. Ya enggak lah, enggak bisa saya kasih tahu lah. Haleluya. Soalnya wahyu penyempurna harus lebih lengkap
lengkap daripada yang disempurnakan. Yang disempurnakan masih ada abad keempat, masih lengkap utuh. Paham Anda Sekarang yang ada di abad ke-7 yang paling penyempurna, silakan tunjukkan teman-teman. Satu saja, saya kasih uang 10 juta. gak usah 10 juta, saya kasih kamu 1 miliar kalau bisa menyebutkan tadi itu. Ayo. Oke. Ayo. Betul. Naskah Betul, yang abad 1 miliar. Iya, Oke, naskah sekarang kau tunjukkan. Oke. Tunjukkan dulu saldomu di rekeningmu, ada nggak 1 miliar? Jadi saya cari. Saya cari, dengarkan, saya cari sekarang. Oke, saya tunjukkan nanti kita di Dake itu apa. Saya akan cari di Dake itu apa. Didake itu ajaran Pasti para dapat. Rasul, bukan Matius 28:19, Sedeng. Sekarang pertanyaannya, lihat ya, pertanyaannya. Didake itu bukan Matius 28:19, Sedeng. Itu Oke, lihat ya. ajaran Lihat, para lihat. Rasul, Solahuddin Wahid. Oke, dengarin ya. Di dalam kitab Didake pasal 7 itu bicara pembaptisan. Itu mengkonfirmasi bahwa formula baptisan dalam Matius 28 ayat 19 ada. Oke, silakan, saya akan mencari data Didake. Kalau kau tunjukkan bahwa kau punya uang, lumayan 1 miliar. Biar aku yang transfer nanti. Aduh, coba tunjukkan dulu rekeningmu, ada nggak 1 miliar? Loh, Biar saya cari. gitu, Ini bro. saya pasti dapat. Gampang itu, bro. Saya Gampang pastikan itu. data Didakenya Tadi dapat. tidak Saya beli. menjawab Charles Bronson. Tidak menjawab. Jantungan. Itu loh, jawab Aduh. nggak bisa. Aduh, ini jantungan, ini si Naja ini. Buatan aja kok jantungan kau. Kamu kan cuma Jantungmu kok kedengaran berdetak aja. ini. Wikipedia gimana? Katanya dosen. Ya nggak apa-apa. Wikipedia. Kau mau pakai data Wikipedia pun nggak apa-apa. Pokoknya kau tunjukkan manuskrip Quran dari surah 1 sampai 104. Mau pakai apapun, asalkan itu di pelepah kurma, di kulit Wikipedia binatang, Sumanto di tulang juga belulang. bisa Mau nulis, bisa pakai nyatet apapun Wikipedia, silahkan. Pak. Saya nggak protes. Mau pakai Wikipedia Wikipedia, mau juga pakai bisa Wiki nyatet. terserah, silakan. Ya. Saya tidak persoalkan mau kalian pakai apapun. Wikipedia. Yang penting kalian bisa tunjukkan ada manuskrip Quran yang lengkap dari surah Al-Fatihah sampai Al-Nas 114. Oke, Mau biar pakai Wikipedia, Ini, mau pakai biar adil. Takia, apapun silakan tunjukkan yang ada di tulang belulang itu. Tulang belulang tentu lebih tua, lebih kuat daripada papirus atau daripada manuskrip. Silakan Oke, tunjukkan. biar adil Monggo, begini. Najamadia, saya diam. Paham? Biar adil begini dah. Ya. Silakan tunjukkan. Kalau kamu meminta Al-Qur'an ya 114 surat lengkap yang ada di Oke, pelepah silakan. kurma. Mana papirusnya, mana Tunggu pelepah dulu, kurmanya, mana tulang Dengarkan belulangnya. dulu Monggo, kuping itu, monggo. kuping ditaruh di belakang ini. Oke. Kalau biar adil begini, biar adil ya. Sekarang kalau kamu meminta Al-Qur'an 114 surat lengkap yang ada di pelepah kurma, yang ada di bebatuan dan lain sebagainya, maka saya tidak akan meminta satu ayat lagi. Gimana kalau sama-sama lengkap sekarang? Biar adil. Gimana? Biar sama-sama adil, saya minta lengkap juga Injil Yesus di zaman itu, manuskrip aslinya. Gimana? Biar Kan adil. sudah kita bukan. Ayo. Gini. Logikanya gini, Gimana? bro ya. Biar kita Kalau pakai saya logika. bisa menunjukkan, sampai juga bisa menunjukkan, kan fair. dengarkan ya. Fair Saya ya. ngomong begini. Saya minta Iya, Injil dengarkan. Yesus yang ada di zaman Orang Yesus. Kristen, dengarin, dari awal orang sampai Kristen manuskrip yang lengkap dan menjadi acuan itu di abad keempat sampai sekarang. Di bawah abad keempat itu hanya serpihan atau papirus atau papirus kecil. Kenapa? Karena sudah termakan adil usia. dong berarti. Dengar dulu. Itu sudah Anda termakan meminta usia. lengkap, sedangkan saya minta Sudah lengkap. Ada. termakan usia. Sekarang tentu Wahyu di abad ke-7 Repot berarti. pasti lebih lengkap. Silakan. Repot berarti. Tidak bisa seperti Gak itu. apa-apa, kalau di abad pertama sampai abad ketiga itu sudah wajar dimakan waktu.
Tapi kalau abad ke-7 jangan sampai kalah dengan abad ke-4. Silakan. Bro, jangankan abad ke-7 bro, 3 abad yang lalu pun ketika tulisan itu tidak dijaga, Oke, maka akan kamu nggak dibatalkan oleh berani waktu. ya. Rupanya Kalau kita memang mau nggak ada imbang, ya. ayo. Jadi Sampai minta lengkap, saya juga 400 minta tahun lengkap, itu dan ada. masih terpelihara dengan baik. Kenapa yang tahun 700 nggak terpelihara? Nah, berarti Anda sudah Katanya mengakui penyempurna. perbedaan Masa Al-Quran dengan penyempurna Bible nggak begini, bro. bertahan? Aduh. Bro, tunggu Masa dulu. penyempurna? Perbedaan Bible dengan Al-Quran itu begini. Bible hanya mengandalkan satu, sehingga kamu punya alasan ngeles. Bible itu hanya menunjukkan manuskrip, itu pun tidak pernah disebutkan siapa penulis manuskrip itu. Sampai tahu tak siapa penulisnya Sinaiticus? Tahu sampean siapa penulisnya? Kan Oke. nggak ketemu juga. Terima kasih. Ini saya apa? Ini saya tuh sudah dapat Sampean kita tahu yang didake. merangkum Minta 1 miliar. Sinaiticus itu siapa? Ini Ya. kita didakenya ada. Loh, kita Lihat. harus banding Ini dong. kita didake udah dapat. 114 surat. Ini ya, kita didake 1 miliar. surat. Tunggu dulu. Ini kita didake. Dulu. Sudah Saya dapat ini bicara kita dulu. didake. Monggo. Mana 1 miliar? Aduh, Ini kita didake. Ini ada salinannya. Didake itu ajaran para rasul, bukan ayat Matius. Iya bro. udah, ajaran para rasul di abad pertama sudah ada bicara tentang dibaptis dalam nama Bapa, Tidak Anak dan Roh nyambung kamu Kudus. berarti. Itu Kamu kan mengkonfirmasi tadi bahwa bahwa apa Bible yang ada di itu dalam ada di abad Oke ya, saya pikir kamu nggak Berarti ini. kamu sudah Ini mengakui saya sudah kalau dapat kita Bible kamu didake. itu baru Ini terjaga di 16 abad pasal ini sudah ada. Ini kita didake sudah dapat ya. Ini 16 pasal. manuskripnya? Ini didake. Manuskripnya mana? Manuskripnya Oh, mana? kamu mau manuskripnya? Iya. Lu kok malah Kalau tulisan tangan? Itu saya Mana bisa ada bikin tulisan sehari, bro. tangan? Sehari bisa Aduh, bikin itu. Parah, Sebutin nomor Ya, kalau cuma nomor nasi. rekeningnya. Aduh, ampun, Nomor ampun. rekeningnya disebutin. Mana? Aku yang transfer. Gimana? Udah. Kita akan minta manuskrip. Tunjukkan Kamu dulu minta saldomu. manuskrip. Giliran Aku yang Al-Quran transfer kamu mana? meminta Nomor manuskrip. rekeningmu mana? Tunjukkan manuskripnya. Ayo, tunjukkan. Ya, coba kita catat dulu nomor rekeningnya kamu sekarang atas nama kamu. Coba kirim dulu ke saya. Kamu tunjukkan dulu rekeningmu, saldomu. Sini aku transfer. Ayo, Ya, tunjukkan saldomu dulu. atas nama kamu dan sebutkan Oke. nama aslinya. Oke, nanti nomor terima rekening kasih ya. itu. Gini. Ayo, Karena rekeningmu kalian sudah sebutin, ayo, sebutin. Oke, saya akan sebutkan. Nah, ayo. Berarti karena kalian sudah menerima nomor rekening saya, Hah? berarti kalian mengakui saya benar. Saya kembalikan uang itu sama kalian. saya bicarakan dulu. Kalian mengakui bahwa saya benar. Terima kasih. Loh, Foto. nomor Oke, rekening tepuk saya tangan dulu dong. Oke, tepuk tangan. Loh, kamu itu nggak ngerti rekor apa? Kamu itu nggak ngerti apa lagi? lulusan S2 kok koplo gini. Aku lulusan S2 kok koplo gini gimana? Mau ditanya manuskrip. Kamu mau Kan gini loh, naskah bro. Yunaninya ini Yang nih, namanya nih, data, dengerin. Dengerin. Data Sarapan primernya pagi mana? nih, Mana kita primer? didake juga ada. Yang ini. mana primernya? Kita didake ini. Ini Kamu kita tahu didake, data primer udah nggak? disalin. Ini Enggak, kamu tahu data ada di- primer nggak? Data Sudah primer. ada ini Masa bahasa S primer Yunaninya. S2 kayak Loh, gini? ini sarapan pagi, bro. Ini sarapan pagi kita didake. Ini kita didake. Ditanya data primer, bro. Kamu tahu nggak bedanya data primer sama Oke, tenang. sekunder? Kamu bro? pasti saya akan dapat. Enggak, bedanya apa, bro? Kamu pasti dapat. Bro, bedanya